Inilah news screen selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan baru bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sejumlah tempat umum seperti perkantoran, pabrik, serta transportasi umum, yakni wajib menunjukkan surat bukti telah divaksin. Selain untuk menekan angka penyebaran COVID-19, langkah tersebut diharapkan mempercepat program vaksinasi COVID-19. Berakhirnya kebijakan PPKM darurat dengan kembali dilonggarkannya aktivitas masyarakat selama PPKM level 4 membuat mobilitas warga mulai berangsur pulih. Para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang sempat mati suri kini sudah kembali diperbolehkan beroperasi meski tetap dilakukan pembatasan 50% karyawan atau pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun bagi masyarakat yang hingga saat ini belum divaksin harus segera mungkin mendatangi posko vaksinasi karena Pemprov DKI Jakarta berencana akan membuat kebijakan baru bagi masyarakat yang beraktivitas di tempat umum. Seperti halnya Perumda Pasar Jaya yang telah mewajibkan para pedagang dan pembeli menunjukkan surat bukti vaksin saat masuk ke area pasar tradisional, Pemprov DKI juga berencana akan memperlakukan syarat tersebut di sejumlah tempat umum seperti perkantoran, pabrik, terminal bus, stasiun kereta hingga pelabuhan. Selain untuk menekan angka penyebaran COVID-19, langkah tersebut juga untuk mempercepat program vaksinasi massal COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Meski demikian, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, rencana tersebut masih dipertimbangkan dan harus melalui penggodokan yang matang. Justru yang paling penting itu di tempat-tempat kerja seperti pabrik ya, atau tempat-tempat kerumunan ya, seperti di terminal, di stasiun, di pelabuhan. Nah itu saya kira wajib menunjukkan kartu vaksin. Nah saya kira tempat-tempat seperti itu, saya kira nanti pemerintah akan menggodok tempat-tempat mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha atau kegiatan atau tempat wajib ada vaksin. Sekarang ini kan kalau pergi luar kota di kota harus ada vaksin dan sebagainya. Saya kira ini menjadi pertimbangan kita. Sementara untuk pusat perbelanjaan modern dan mal yang juga telah kembali beroperasi, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya aturan tersebut kepada pihak asosiasi terkait. Dari Jakarta, Ranistan Sanjaya, IDX Channel. Kementerian Perdagangan menyatakan seluruh pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok di Jawa dan Bali boleh dibuka selama PPKM level 4 yang diterapkan hingga 2 Agustus mendatang. Dengan ketentuan yang telah diatur pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti jumlah pengunjung yang dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan seluruh pasar yang menjual kebutuhan barang pokok di Jawa dan Bali boleh dibuka selama PPKM level 4 yang diterapkan hingga 2 Agustus mendatang dengan ketentuan yang telah diatur pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti jumlah pengunjung yang dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Lutfi menambahkan mal tetap tutup kecuali supermarket, apotek dan restoran yang berada di dalamnya diizinkan tetap buka dengan perhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dengan pelonggaran tersebut, diharapkan roda perekonomian dapat terus berputar dan angka penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Boleh dibuka pasar rakyat, terutama dibuka sampai dengan jam 8 malam dengan kapasitas pasar 50%. Di Jawa Barat, Bapak dan Ibu, batas operasi adalah sampai jam 8 malam, kapasitas 50% dari pasar, tetapi khusus di Kota Bandung itu dibuka pada pukul 4 sampai jam 10 pagi, di Bogor jam 5 sampai pukul 16. Di Jawa Tengah juga begitu, itu dibuka sampai jam 8 malam dengan kapasitas pasar 50%. Sementara itu untuk toko kelontong, agen pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, cucian kendaraan dan usaha kecil juga boleh buka hingga jam 9 malam. Sedangkan warung makan juga diperbolehkan buka hingga jam 8 malam dengan maksimal kunjungan selama 20 menit. Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Sementara itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyambut baik keputusan pemerintah dalam perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Pasalnya dalam aturan PPKM level 4 tersebut, pemerintah memperbolehkan penjual kebutuhan pokok di pasar tradisional buka seperti biasa. Dan pedagang selain menjual kebutuhan non-pokok, diizinkan buka hingga pukul 3 sore dengan kapasitas maksimal 50%.
Meski demikian, Ketua Bidang Infokom Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Muhammad Ainun Najib mengatakan pemerintah diharapkan dapat membantu percepatan vaksinasi para pedagang di seluruh pasar tradisional agar mendorong kepercayaan masyarakat bahwa pasar tradisional aman untuk dikunjungi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberi subsidi kepada para pedagang pasar tradisional karena mengalami penurunan penjualan akibat terdampak COVID-19. Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengikuti arahan dari pemerintah pusat sehingga tidak sewenang-wenang dalam mengatur kebijakan. Saran-saran dari KAPI antara lain satu itu untuk percepatan vaksin di pasar tradisional, Mas, agar mencapai herd immunity. Kalau gitu kan pasar tradisional bisa lebih aman untuk dikunjungi kan. Yang kedua, kita meminta ke pemerintah daerah agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan yang diinginkan Presiden. Artinya pasar tradisional harus tetap buka ya, nggak ada pilih-pilih. Kementerian Perindustrian memastikan pihaknya terus memantau dan meninjau langsung penerapan protokol kesehatan serta izin operasional dan mobilitas kegiatan industri di sejumlah sektor. Kemenperin akan menindak tegas sebagai perusahaan dangkal yang tidak taat pada aturan yang berlaku. Kementerian Perindustrian akan terus memantau dan meninjau langsung penerapan protokol kesehatan serta izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI di sejumlah sektor industri manufaktur di Indonesia di penerapan PPKM level 4 untuk mendorong percepatan pengendalian pandemi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemantauan tersebut sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat. Di mana selain menaati prokes di area pabrik dengan penerapan 6M, Kemenperin juga memastikan bahwa perusahaan yang memiliki IOMKI untuk menyampaikan laporan secara berkala. Bahkan jika ada perusahaan yang tidak melaporkan atau melanggar, pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penonaktifan IOMKI hingga pencabutan IOMKI. Perusahaan pemegang IOMKI, ya, sekali lagi perusahaan pemegang IOMKI yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pembekuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Dan yang ketiga, pencabutan IOMKI. Hingga kini Kemenperin mencatat terdapat 17.919 IOMKI kepada 16.660 perusahaan di wilayah Jawa Bali. Dari jumlah tersebut terdapat 299 IOMKI yang dicabut pemerintah, sementara di luar Jawa Bali pemerintah menerbitkan 3.493 IOMKI untuk 3.020 perusahaan dan 46 IOMKI diantaranya telah dicabut. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Jakarta. Informasi berikutnya datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengungkapkan selama PPKM darurat, tingkat okupansi hotel turun menjadi di bawah 10%. Selain itu, omset restoran juga anjlok hingga 90%. PPKM darurat atau kini yang disebut PPKM level 4 sangat berdampak pada bisnis hotel dan restoran. Okupansi hotel menurun, begitu pula dengan kedatangan tamu ke restoran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan selama PPKM darurat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat okupansi hotel mencapai angka belasan bahkan di bawah 10%. Restoran yang tidak menerima dine-in pun anjlok hingga 90%. Pada penerapan PPKM level 4 saat ini, pemerintah melonggarkan sejumlah aturan di beberapa sektor, seperti para pemilik restoran atau tempat makan boleh menyajikan layanan makan di tempat, walau dengan aturan hanya selama 20 menit. Adaptasi perubahan inilah yang disebutkan Sandi tengah didorong oleh Kemenparekraf kepada para pelaku bisnis agar tetap bisa berjualan sekaligus menjalankan protokol kesehatan.
kita bisa melihat bahwa sepekan ke depan PPKM level 4 ini akan juga harus kita imbangi dengan gerak cepat koordinasi kita misalnya dengan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang sekarang mencatat rata-rata okupansi hotel di daerah terdampak tinggal belasan persen, malah ada yang di bawah 10%. Bahkan omset restoran anjlok 70% sampai 90% selama PPKM darurat. Selain itu, Sandiaga Uno juga meminta PHRI menyediakan tempat isolasi mandiri atau isoman dan kamar istirahat bagi para tenaga kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya penggerakan perekonomian dan membantu tingkat keterisian kamar hotel yang ditargetkan mencapai 40%. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, IDX Channel. Independent of Development for Economic and Finance atau INDEF mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi yang kerap bergonta-ganti. Pemerintah begitu mudah mengubah nama termasuk operasional kebijakan tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah dalam menangani pandemi yang kerap spontanitas sehingga tidak mampu diterjemahkan dengan baik di level bawah atau pemerintah daerah. Menurutnya hal tersebut membuat pembatasan mobilitas penduduk tidak maksimal sehingga belum mampu menekan angka kasus positif COVID-19. Denny meminta pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang jelas seperti mengontrol pergerakan masyarakat terutama di pembatasan wilayah. Manajemen kasus dengan pelacakan penyebaran COVID-19 melalui tracing, tracking dan testing serta melakukan percepatan vaksinasi untuk meningkatkan herd immunity. Birokrasi kita nggak kuat untuk menyelesaikan belum cukup baik, terutama mengatasi hal-hal yang sifatnya sporadis dan spontanitas seperti ini yang kemudian tidak ada contoh lebih awal. Orang biasanya yang sifatnya birokrasi rutin yang bukan pandemi aja masih sukar berbelit dan sebagainya, apalagi yang seperti ini. Nah, mestinya ini yang dipahami sehingga desain kebijakan dari awal yang ditetapkan oleh pemerintah mestinya Penyaluran KUR per 21 Juni 2021 capai 143,14 triliun rupiah. Informasi selengkapnya usai pariwara.